Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga di malam hari ini di tempat yang mulia ini di Masjid Busur Rempet kita bisa bertemu kembali dalam rangka kita mengkaji tentang kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala dengan judul kitab Al-Firqatun Najiyah atau Manhajul Firqatun Najiyah, metode beragama jalan golongan yang selamat. Metode beragama atau jalan golongan yang selamat. Semoga dengan kita membahas kitab ini kita mengetahui, memahami bagaimana orang-orang yang dikatakan selamat tersebut menjalankan agama yang dituntunkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat itu. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berpegang di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk pada bab baru, yaitu tentang at-tauhidu wa anwa'uhu. At-tauhidu wa anwa'uhu, tauhid dan macam-macamnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, waalaikumsalam warahmatullah. At-tauhidu wa anwa'uhu. At-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah allati khalaqallahu al-'alama li ajliha. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata al-muallif rahimahullah tabaraka wa ta'ala, al-muallif di sini artinya penulis kitab. Ini yang menulis kitab ini namanya Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, tauhid dan macam-macamnya. Kalimat tauhid berasal dari kalimat wahada yuwahidu, yaitu mengesakan. Dan tauhid secara bahasa ya berasal dari atau bermakna wahada yuwahidu, yaitu mengesakan. Adapun secara syara' yang dimaksudkan dengan tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah allati khalaqallahu al-'alama li ajliha. Mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam kita beribadah, yang dimana mengesakan Allah dalam beribadah ini merupakan tujuan Allah menciptakan alam seluruhnya. Jadi tujuan Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan alam ini, alam termasuk kita, jin, malaikat-malaikat dan seluruh yang ada di dalamnya, itu tujuannya hanya satu, yaitu untuk kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.
Apa kata Allah tabaraka wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita semua ikhwan, kita semua diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala untuk menyembah kepadanya. Manusia, jin, malaikat, makhluk-makhluk yang ada di seluruh dunia ini, Allah ciptakan seluruhnya untuk beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala, untuk menyembah hanya kepadanya. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, maksud dari kata liya'budun untuk beribadah itu adalah yuwahhiduni fil ibadah wa yufriduni fid du'a. Mengesahkan Allah, mengesahkan aku yaitu Allah tabaraka wa taala di dalam kita beribadah dan di dalam kita berdoa. Ya, dalam kita berdoa. Ikhwati fillah rahimakumullah, apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah setiap ibadah yang kita kerjakan itu hendaklah kita kerjakan hanya untuk mendapatkan ridha Allah tabaraka wa taala. Ketika kita meniatkan ibadah itu, kita niatkan hanya untuk mendapatkan balasan dari Allah taala. Tidak mengharapkan sanjungan dari orang. Kalau kita melakukan suatu peribadatan yang dimana dalam ibadah itu kita mengharapkan pujian orang, ini Allah tidak akan terima ibadah yang seperti ini. Karena ibadah yang seperti ini bukan ikhlas namanya. Bukan mengharapkan ridhonya namanya, tapi mengharapkan pujian orang. Dan yang seperti ini disebut dengan nama riya atau sum'ah, ya. Riya kalau dia berbentuk perbuatan yang bisa dilihat, sum'ah dia berbentuk perkataan yang bisa didengar. Nah, Allah tabaraka wa taala tidak mau seperti itu. Tidak mau diduakan Allah tabaraka wa taala. Allah azza wa jalla berfirman dalam Al-Qur'an mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Di samping dia beribadah kepada Allah, selain itu juga dia mengharapkan pujian orang. Ini namanya menyekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang dia kehendaki. Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, Inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan dari diri kalian adalah syirik kecil, kata Rasulullah, asyirkul asghar. Ketika beliau ditanya apa syirik kecil, beliau mengatakan ar-riya. Beliau mengatakan riya, ya kawan. Ada orang bersedekah 100.000, ya disebut namanya, dia ingin disebut namanya ketika dia bersedekah tersebut. Ini namanya sum'ah, ya kawan. Ada orang ingin berinfak kepada fakir miskin, dia sengaja cari tempat ramai agar dilihat oleh orang. Ini namanya riya, ya kawan. Ini syirik kecil, ya kawan. Allah tidak rela seperti itu. Allah yang ia inginkan dari diri kita adalah kita ikhlas ketika kita mengerjakan semua ibadah yang kita lakukan. Itu yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa taala dari kita. Makanya kata Allah tabaraka wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, yuwahhiduni fil ibadah wa yufriduni fid du'a. Mengesahkan Allah di dalam beribadah dan di dalam berdoa. Ikhwan, yang namanya berdoa itu adalah memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala. Baik sesuatu itu berupa perlindungan, berupa pertolongan, berupa penjagaan, atau berupa apa saja nikmat yang diharapkan, rezeki yang diinginkan. Berdoa, ini namanya berdoa, ikhwan. Tatkala doa ini dipalingkan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Tatkala permintaan ini ditujukan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, di situ berarti kita telah menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita telah menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah tidak sudi disekutukan seperti itu. Tidak mau Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti orang yang meminta kepada isi kuburan, entah kuburan wali siapa namanya. Kalau ada orang meminta kepada isi kuburan tersebut, wahai syekh ini, wahai syekh itu, misalnya wali ini, wali itu, dan seterusnya. Ini Allah tidak rela seperti itu. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak ridha, ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya dan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang ia kehendaki. Ikhwan, kalau orang sudah meminta kepada selain Allah, itu dia sudah keluar dari Islam. Musyrik namanya seperti itu. Keluar dari Islam, tempat kembalinya di neraka kekal abadi selama-lamanya. Kalau orang sudah meminta kepada kuburan atau minta kepada pohon-pohon atau rumah-rumah yang dikeramatkan, tempat-tempat yang dikeramatkan, syirik namanya seperti itu. Allah tidak meridhai orang seperti itu. Nah, kemudian al-mu'allif rahimahullah mengatakan wa anwa'ut tauhid al-atiyah ma'khudatun min al-Qur'anul Karim. Tauhid yang berikut ini, kata al-mu'allif, beliau akan menyebutkan 3 macam tauhid. Ketiga macam tauhid ini diambil dari Al-Quran, kata beliau. Yang pertama tauhidur rabbi, yaitu maksudnya adalah tauhidur rububiyah. Wa huwa al-i'tirafu bi anna Allah huwa ar-rabb wal khaliq, yaitu mengakui, meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memelihara, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam jagat raya ini, yang memberikan rizki, ya. Ini kepercayaan seperti ini namanya tauhidur rububiyah. Wa qad i'tarafa bihadzal kufaru wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Dan sesungguhnya tauhid yang pertama ini, tauhid rububiyah ini, pengakuan Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, ini sudah diamini, sudah diyakini, sudah diimani oleh orang-orang kafir dahulu. Dan ternyata hal tersebut tidak menjadikan mereka menjadi orang mukmin. Belum dikatakan sebagai orang mukmin mereka itu. Ya, hanya dengan mengakui, mengimani Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberikan rizki, Allah mengatur alam. Ini belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Allah Azza wa Jalla ceritakan tentang perkataan mereka. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, seandainya engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, Nabi kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bertanya kepada orang-orang kafir itu, siapa yang menciptakan mereka? Apa kata mereka? La yaqulunna Allah. Pasti mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan kami. Namun ternyata pengakuan mereka Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan mereka rizki, Allah yang menyelamatkan mereka, Allah yang mengatur alam ini, belum cukup bagi mereka untuk masuk ke dalam agama Islam ini. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kalau seseorang hanya mempercayai kalimat atau mempercayai tauhid rububiyah ini, ikhwan, ya, belum dikatakan mereka itu beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ternyata orang kafir pun mengakui tauhid rububiyah ini, ikhwan. Sebagaimana kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua adalah tauhidul ilah atau yang dikenal dengan nama tauhidul uluhiyah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa qad ankara syuyu'iyyuna wujudar rabbi fakanu ashadda kufran min kuffaril jahiliyah. Orang-orang asyuyu'i, orang-orang komunis,
ya, orang komunis seperti Cina itu komunis ya, Cina itu mereka mengingkari adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya agama komunis itu adalah harta. Agamanya orang komunis itu adalah harta karena mereka tidak percaya adanya Tuhan, ikhwan. Orang komunis itu. Siapa yang paling banyak hartanya, itulah kata mereka yang paling berbahagia karena dia mendapatkan surga dunia, kata seperti itu. Orang Cina. Kalau kita kan sebagai seorang muslim, kita percaya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dimana kehidupan dunia kita ini ya sebagai ujian bagi kita. Kalau kita mendapatkan kekayaan, kita bersyukur, Allah berikan pahala bagi kita. Kalau kita tidak mendapatkannya, misalnya lantas kita bersabar, Allah juga berikan pahala bagi kita. Nanti di hari kiamat merupakan kehidupan hakiki bagi kita semua. Ini kalau mukmin. Kalau orang suyu'i, yaitu orang komunis, mereka tidak percaya adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi orang-orang kafir terdahulu, ikhwan ya, orang-orang kafir terdahulu, mereka percaya adanya Allah. Mereka percaya tauhid rububiyah ini. Mereka percaya Allah yang menciptakan. Ats-tsani tauhidul ilah. Wa huwa tauhidullah bi anwa'il ibadatil masyru'ah. Yang kedua adalah tauhidul uluhiyah atau yang kita kenal dengan nama tauhid al-ilah. Tauhid al-ilah atau tauhidul uluhiyah ini adalah mengesahkan Allah di dalam kita beribadah dengan cara kita mengerjakan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Ya, seperti apa? Ad-du'a, seperti kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ibadah, ikhwan. Apa definisi ibadah, ikhwan? Siapa yang masih ingat? Al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ibadah itu adalah setiap sesuatu berupa perkataan ataupun perbuatan yang disenangi dan diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Jadi perkataan atau perbuatan kalau dia disenangi dan diridhoi oleh Allah, maka perkataan itu adalah ibadah. Sekarang permasalahannya, bagaimana cara kita mengetahui suatu perkataan itu disenangi diridhoi oleh Allah? Bagaimana cara kita mengetahui suatu perbuatan itu disenangi diridhoi oleh Allah? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Kalau ada perintah untuk kita melakukannya, perintah dari Allah Ta'ala atau dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada perintah untuk kita mengerjakannya, ada anjuran dari Rasulullah untuk kita melakukannya, berarti ketahuilah bahwa itu merupakan ibadah. Contohnya doa, ikhwan. Doa ibadah bukan, ikhwan? Ibadah. Mana perintahnya? Banyak. Apa contohnya? Allah memerintahkan kita, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan permintaan kalian. Wa man yastakbiru an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilan. Siapa yang tidak mau meminta kepadaku nanti akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Itu ancaman Allah Ta'ala, ikhwan, kalau kita tidak mau berdoa. Ikhwan, antum pikir kalau kita berdoa Allah akan semakin kekurangan? Tidak, ikhwan. Allah, apapun yang diberikan kepada hambanya tidak akan mengurangi kekayaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah makin senang kalau kita meminta kepadanya. Dan misal ketika kita berdoa kemudian kita lihat kok belum dikabulkan oleh Allah Ta'ala misalnya, jangan putus asa, jangan berhenti berdoa, ikhwan. Allah simpan bagi kita. Allah akan berikan kita setiap doa yang kita sampaikan itu satu dari 3 perkara, ikhwan. Bisa jadi doa kita langsung dikabulkan, atau kalau tidak disimpankan untuk kita ketemukan nanti pada hari kiamat,
atau kalau tidak kita dihindarkan dari musibah yang akan menimpa kita. Apa kata Rasulullah SAW? Ma min muslimin yad'u Allah bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tallahu biha ihda thalathin. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa, tidak ada dosa dan pemutusan silaturahim dalam doa tersebut, kecuali Allah akan berikan baginya satu dari tiga perkara. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watuhu, bisa jadi doanya langsung dikabulkan. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, bisa jadi doanya itu dikumpulkan untuk ia temukan nanti pada hari akhirat. Wa imma an nasrifa lahu wa imma an nasrifa anhum min as-su'i mithlaha, bisa jadi juga dengan sebab doanya itu ia dihindarkan dari keburukan yang akan menimpa dirinya. Para sahabat ikhwan ketika mendengar ucapan baginda Rasulullah SAW ini kaget para sahabat. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, idzan nukfir. Ya Rasulullah, kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar. Allah akan beri lebih banyak lagi, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ikhwan, jangan pernah kita bosan untuk berdoa. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Doa terus. Walaupun mungkin pengabulannya belum kita lihat di dunia ini, ingat disimpan oleh Allah Tabaraka wa Taala untuk kita dapatkan nanti di akhirat. Atau kalau tidak, kita dihindarkan dari musibah yang akan menimpa diri kita. Nah, ini doa adalah ibadah, ikhwan. Karena doa ini ibadah, tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh kita tujukan kepada makam-makam yang dikeramatkan, benda-benda yang dikultuskan, tidak boleh. Hendaklah kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seorang misannya yang masih kecil, belum balik, Abdullah bin Abbas. Apa kata Rasulullah SAW? Idza sa'alta fas'alillah. Jika kau minta kepada Allah, kata baginda Rasulullah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan jika kau minta tolong, mohon pertolongan itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, agar kita selalu menampakkan keterbutuhan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah senang kalau kita tampakkan keterbutuhan kita ini kepadanya. Senang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu merupakan konsekuensi dari setiap ucapan kita, Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Kita buktikan, ya, dengan banyak-banyak berdoa kepadanya. Nah, jadi doa itu termasuk salah satu ibadah. Dan karena dia termasuk ibadah, tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kadu'ai wal isti'adati wat tawafi wal dzabhi wan nadri wa ghairiha. Demikian juga seperti ya al-isti'anah, permintaan pertolongan ketika kita dalam keadaan terjepit atau dalam keadaan susah, ya, kita minta kepada Allah, ikhwan. Jangan kita minta kepada selain Allah, baik itu dukun ataupun paranormal, jangan. Ikhwan, jangan antum sepelekan berangkat minta ke dukun itu, ikhwan. Jangan antum sepelekan, karena sungguhnya dengan kita berangkat ke dukun meminta kepada mereka itu 40 hari tidak diterima sholat kita. 40 hari tidak diterima sholat kita. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Man atakahinan aw arrafan lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Siapa saja yang datang kepada dukun ataupun paranormal, tidak akan diterima darinya sholat selama 40 hari, kata baginda Rasulullah. Bayangkan 40 hari itu berapa sholat? Tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita tinggalkan, kita tahu tidak diterima, misalnya bertambah lagi dosanya. Dosa di atas dosa jadi kita lakukan. Oleh karena itu solusinya jangan pergi ke dukun. Percayalah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala saja.
Ya ikhwan, dalam hadis yang kita bacakan tadi, semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini telah dituliskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata baginda Rasulullah? Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billahi wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah sesungguhnya seandainya seluruh manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat tersebut kecuali manfaat yang sudah Allah tuliskan untuk dirimu. Wa in istama'u 'ala yadurruka bi syai'in, dan seandainya mereka bersatu padu untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan mampu memberikan kecelakaan tersebut kecuali kecelakaan yang telah Allah tuliskan untuk dirimu. Rufi'atil aqlam, pena penulis takdir itu sudah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan tulisan itu sudah kering, kata baginda Rasulullah SAW. Kalau sudah semuanya tertulis, ngapain kita pergi ke dukun? Usaha yang harus kita lakukan, karena semuanya apa yang Allah tuliskan itu dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Saya usaha ini, usaha itu, tidak tahu saya ini berhasil apa tidak, tapi saya berusaha. Tidak tahu ditakdirkan berhasil apa tidak oleh Allah Ta'ala. Yang penting saya berusaha. Bagaimana caranya saya untung. Ketika kita mendapatkan keuntungan dengan usaha tersebut, baru kita tahu rupanya ini yang telah Allah takdirkan dahulu. Sehingga dengan demikian kita tidak akan sombong, tidak mengatakan ini hasil usaha saya, tidak. Tapi tatkala kita tidak mendapatkannya, padahal kita sudah mengeluarkan berbagai macam usaha kita dan tidak dapat, kita tidak mendapatkannya, maka kita tidak akan berputus asa. Kita akan mengatakan inilah takdir yang Allah sudah tuliskan bagi saya. Kita akan bersabar menghadapinya, kawan. Ya, ini kalau kita imani bahwa semuanya itu sudah dituliskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tugas kita berusaha dan berusaha. Ya, berusaha, berdoa, kemudian kita bertawakal, serahkan semuanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita minta tolong kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa tawafi wa dzabih wa nadhr wa ghairiha. Demikian juga tawaf, menyembelih, ya, bernadar, semuanya itu kita lakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Wa hadha an-naw'u huwa alladhi jahadahu al-kuffaru wa kanat fihi al-khusumatu bainal umami wa rusulihim منذ نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. Dan tauhid inilah yang terjadi pertengkaran, permusuhan antara para nabi dengan para umatnya terdahulu. Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu ini tempat permusuhannya. Ya, karena mereka orang-orang tersebut yang didakwahi oleh para nabi dan rasul itu yang mereka sembah bukan Allah, atau yang mereka sembah bukan Allah saja, tapi yang mereka sembah adalah patung-patung, berhala-berhala, tempat-tempat yang dikeramatkan. Coba untuk melihat di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ada 5 patung yang mereka agungkan, yang tempat mereka meminta kepada 5 patung itu. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala ceritakan kisah mereka, Allah berfirman mengatakan, wa qalu la tadarunna alihatakum. Mereka orang-orang kaum Nabi Nuh itu mengatakan kepada teman-temannya, la tadarunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna waddam wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Jangan pula kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghutz, Ya'uq dan Nasra. Begitu kata mereka. Ternyata Wad, Suwa, Yaghutz, Ya'uq dan Nasra ini adalah 5 orang ulama mereka dahulu yang dibuat patung oleh generasi kesekian, ya, generasi kesekiannya. Karena mereka adalah orang-orang soleh, mereka dibisikkan oleh syaitan untuk membuat gambarnya. Dibuat gambarnya, mereka kreatif lagi, dibuat patungnya. Pada awalnya patung tersebut hanya untuk mengingatkan isi pengajaran orang-orang tersebut, tidak disembah.
Tapi ketika generasi pembuat patung itu meninggal dunia, berganti dengan generasi berikutnya ke generasi berikutnya, orang-orang sudah lupa siapa orang-orang tersebut, mereka menyembahnya. Jadinya itu asal usul terjadinya penyembahan kepada patung-patung tersebut, ikhwan. Wat, Suwa, Yahud, Yaqub dan Nasr. Seharusnya yang disembah hanya Allah Taala. Tapi ketika mereka lupa, akhirnya mereka meminta kepada 5 orang patung itu dan patung-patung yang lainnya. Sehingga terjadilah percekcokan, terjadilah pertengkaran, terjadilah permusuhan antara para rasul yang Allah utus kepada mereka sebagai umatnya. Bermusuhan umat berjadinya. Antum lihat Nabi kita Nabi Muhammad SAW lahirnya di mana, ikhwan? Di Mekah Rasulullah lahir. Tapi terusir sampai ke mana? Ke Madinah beliau terusir, ikhwan. Terusir Rasulullah ke Madinah. Karena kaumnya yang tidak mau menerima dakwah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di awal-awal berperang Rasulullah dan mereka. Dan itu merupakan sunnatullah yang telah terjadi di antara para Nabi dan Rasul sampai zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai zaman kita sekarang ini selalu di situ tempat percekcokannya. Seandainya kita semua merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak akan terjadi hal seperti itu. Kemudian kata beliau, وَقَدْ حَثَّ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي أَكْثَرِ سُوَرِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى دُعَاءِ اللَّهِ وَحْدَهُ. Sesungguhnya dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berdoa hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contohnya dalam surat Al-Fatihah. Fa fi surat Al-Fatihah naqra'u iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surat Al-Fatihah selalu kita menyebutkan, hai Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi kan Al-Quran memerintahkan kita untuk berdoa hanya kepada Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ini Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk ini, untuk melakukan tauhid al-uluhiyah ini. Demikian juga wa ma'naha nakhussuka bil ibadah fanad'uka wahdaka wa la nasta'inu bi ghairika wa tauhidul ilahi yashmulu ifradihi fi du'aihi. Kemudian kata beliau, maknanya adalah nakhussuka bil ibadah, kami beribadah hanya kepadamu ya Allah, sehingga kami tidak meminta kepada selainmu. Kami tidak akan berdoa kepada selain Engkau ya Allah. Itu maksudnya iyyaka na'budu. Kalau dalam retorika bahasa Arab, ikhwan, kalau kalimat iya itu didahulukan, ini menunjukkan penghususan atau al-hasr istilahnya. Penghususan, hanya Engkau yang kami mintai ya Allah. Hanya Engkau yang kami sembah ya Allah. Dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kemudian yang ketiga, ikhwan, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ats-tsalitsu, yang ketiga bentuk tauhid yaitu tauhidul asma'i was sifat. Apa itu tauhidul asma'i was sifat? Huwal i'tiraf huwal imanu bi kulli ma warada fil qur'ani wal haditsis sahihi min sifatillahi allati wasafa biha nafsuhu aw wasafahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam 'ala al-haqiqah. Yang namanya tauhidul asma wa sifat ini, ikhwan, mengimani setiap apa yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang dirinya. Ulang sekali lagi. Mengimani setiap apa yang Allah sebutkan tentang dirinya di dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ini makna tauhidul asma wa sifat. Mengimani semua apa yang Allah Ta'ala sebutkan tentang dirinya di dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih.
Apa contohnya beliau sebutkan di sini ya? Alal haqiqah, secara hakikat, min ghairi ta'wilin wala takyifin wala tafwidin, tanpa harus ditakwilkan. Apa takwil? Diartikan dengan makna yang lain. Wala takyif, tanpa harus disebutkan bagaimananya. Wala tafwid, tanpa harus dialihkan maknanya. Seperti contohnya al-istiwa wan nuzul wal yad wal maji wa ghairi min sifat. Seperti contohnya Allah menyebutkan dirinya beristiwa di atas arsy. Kewajiban kita beriman, mengimani Allah beristiwa di atas arsy. Karena Allah dalam Al-Quran menyebutkan dirinya beristiwa tersebut. Atau nuzul, Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Kewajiban kita mengimani Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Itu kewajiban kita. Atau al-maji, Allah tabaraka wa ta'ala datang pada hari kiamat. Kewajiban kita mengimani Allah tabaraka wa ta'ala datang nanti pada hari kiamat. Perkara bagaimana cara beristiwanya Allah, bagaimana rupa tangannya Allah, bagaimana rupa wajahnya Allah, bagaimana cara turunnya Allah, bagaimana cara datangnya Allah, itu kita serahkan semuanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kewajiban kita hanya mengimani saja, ikhwan. Ini kewajiban kita, mengimani saja. Kalau tidak antum imani, misalnya, ya, maka betapa banyak ayat yang akan antum tolak. Betapa banyak ayat yang akan antum tidak terima. Misalnya beristiwa, misalnya ya. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya Allah beristiwa di atas arasy. Di sini dalam ayat ini Allah menyebutkan dirinya beristiwa di atas arasy. Dan arasy itu adanya di atas langit. Kalau kita mengatakan Allah itu kemudian ada orang mengatakan ya, kemudian ada orang mengatakan kalau kita katakan Allah itu di atas arasy, ya, padahal Allah itu ada orang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, kata mereka. Ada pernah mendengar orang mengatakan demikian? Allah itu ada di mana-mana, kata mereka. Padahal dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menyebutkan Allah itu ada di atas arasy. Ternyata mereka yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana atau Allah itu ada dalam hati kita, dalam masing-masing orang, ternyata mereka juga berdalil dengan Al-Quran, ikhwan. Namun ternyata pendalilan mereka dengan Al-Quran tersebut mereka pahami dengan keilmuan pemahaman mereka saja, tidak mengikuti pemahaman para sahabat yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai generasi terbaik dalam Islam selama-lamanya. Apa dalil mereka? Allah itu ada di mana-mana, ya ikhwan. Dalil mereka adalah surat Al-Hadid ayat yang keempat. Coba kalau antum lihat dalam surat Al-Hadid ayat keempat, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman menyebutkan di situ mengatakan bahwa Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Tsumma stawa 'alal 'arsy, ya. Dialah Allah tabaraka wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi ini dalam 6 masa, kemudian Dia beristiwa di atas 'arsy. Kemudian huwa ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yakhruju fiha. Dia Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Dia mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kata mereka, dalam ayat ini Allah menyatakan dirinya berada dimanapun kita berada. Jadi Allah ada di mana-mana, kata mereka seperti itu dalam ayat ini. Ya ikhwan, kalau mereka jujur lihat atas ayat ini, dalam 3 baris sebelumnya Allah nyata-nyata menyebutkan Dia itu beristiwa di atas arasy. Kemudian di 3 ayat setelahnya Allah Dia menyebutkan bahwa ma'akum aina ma kuntum, Dia bersama kalian di mana pun kalian berada. Sepertinya kontradiksi, sepertinya bertentangan.
Tapi kalau kita baca pemahaman para ulama salaf dari golongan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, tidak ada penentangan sama sekali. Kenapa? Karena ternyata kebersamaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluknya itu ada dua bentuknya. Yang pertama, kebersamaan Allah bersama makhluknya al-khassah. Kebersamaan Allah bersama makhluknya al-khassah yang khusus, yaitu maksudnya adalah pertolongan, perlindungan Allah bagi kaum muslimin. Yang kedua, al-ammah, al-ma'iyah al-ammah, yaitu maksudnya pengetahuan Allah terhadap semua makhluknya. Dimanapun ia berada, apapun yang ia lakukan, yang ia katakan, Allah tahu. Ini namanya al-ma'iyah al-ammah. Dan yang dimaksudkan dalam ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di sini adalah al-ma'iyah al-ammah ini, ikhwan. Kebersamaan yang umum ini. Jadi Allah Maha tahu dimanapun kita berada. Ini tafsir yang kita sebutkan ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya, kalau ada orang mengatakan ya Allah itu ada di mana-mana, mereka pasti berdalil dengan ayat ini. Mereka memahaminya dengan pikiran mereka